Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, saudara-saudaraku rahimakumullah, para anggota santri online, pada kesempatan ini Al-Fakir Harya Awira akan berbagi tentang satu materi, yaitu berdasarkan surat Yunus ayat 57, yaitu satu ayat di mana satu ayat ini menerangkan 4 fungsi Al-Quran, ya. Dan ini adalah seperti penghayatan terhadap Al-Quran. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran lalu lewat begitu saja, walaupun membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca Quran. Kalau baca Al-Quran insya Allah kita bernilai pahala, namun ketika membaca Quran kita hanya mendapatkan informasi saja dan tidak bernilai pahala. Namun ada satu yang lebih mendalam daripada membaca, yaitu kita mentadaburi, menghayati. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidak ada suatu amalan yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran disertai dengan penghayatan. Karena hal tersebut merupakan amalan yang mengumpulkan semua tingkatan orang-orang yang menuju Allah, keadaan orang-orang alim, dan kedudukan orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi kita sama-sama mentadaburi satu ayat, di mana ayat ini menerangkan 4 fungsi Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Nah, yang artinya, hai manusia, seruan Allah kepada manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, petunjuk dan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada 4 fungsi Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 57 ini. Yang pertama adalah mau'izah mir rabbikum. Yang kedua ada asyifa fis sudur. Yang ketiga huda. Yang keempat ada rahmat lil mu'minin. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, fungsi yang pertama Al-Quran adalah sebagai mau'izah mir rabbikum, yaitu pelajaran dari Allah, pelajaran dari Tuhan semesta alam. Jadi bukan sembarang pelajaran, tetapi suatu pelajaran dari yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Bahkan kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai manusia yang terbaik, maka alokasikanlah waktu kita untuk serius mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sudahkah kita mengalokasikan nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mempelajari suatu pelajaran yang sangat berharga ini? Nah, yang kedua adalah fungsi yang kedua sebagai syifa fis sudur, penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada kita. Nah, ini juga sebagaimana para peruqyah ya bisa menggunakan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, ini dikhususkan sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa penyakit yang ada di dalam dada kita, di hati kita adalah ada 2, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat itu kecenderungan kita seperti halnya cenderung kita seperti hewan, ya, tak mengenal batasan. Kalau syubhat itu adalah penyakit keraguan-raguan. Pemikiran kita seperti konslet, ya, ragu tentang keimanan, keislaman kita dibikin ragu. Itu penyakit pemikiran.
Nah, baginda Nabi SAW bersabda bahwa jika hati kita sehat, maka seluruh jasad dan jiwa kita akan sehat. Begitupun sebaliknya, jika hati kita sakit, maka jasad dan jiwa kita akan sakit. Nah, Al-Quran bisa menembus dan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada kita. Ya. Terus fungsi yang ketiga adalah sebagai hudan, petunjuk, ya. Apa itu? Yaitu petunjuk seperti kita dalam keadaan jalan, ya, atau di hutan. Kalau kita nggak punya peta atau pedoman, pasti kita akan tersesat. Maka Al-Quran sebagai hudan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, ya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, petunjuk orang yang bertakwa itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang bertakwa, maka jadikan Al-Quran sebagai huda. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayah Allah, maka ia tidak akan sesat dan sengsara. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah telah memberikan jaminan bagi siapapun yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Nah, jadikanlah Al-Quran sebagai huda. Misalnya kalau kita mau ke Jakarta nih jalan tol, maka ikuti petunjuk arah Jakarta. Jangan ikuti petunjuk arah ke Surabaya, nanti nggak nyampe-nyampe. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai rahmat lil mu'minin. Nah, kalau rahmat itu bagi orang, khusus orang yang beriman. Rahmat itu apa sih? Yaitu rahmat itu gabungan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang bermakna curahan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Sebagaimana turunnya air hujan, Allah turunkan air hujan dari langit ke bumi. Yang bumi itu tadinya tandus, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Dan rahmat itu bisa berupa pertolongannya, perlindungannya, serta solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka kita sangat mengharapkan rahmat Allah itu. Di tengah situasi kondisi pandemi ini, di tengah situasi kita saat gelap, gulita, sangat kita memerlukan rahmat Allah sebagai cahaya, sebagai penerang dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.